Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sedang bersama calon kepala desa Binakal nomor urut 3, Cak Agus ya, nama panggilnya, sapa akrabnya Cak Agus. Gitu ya? Ya betul Mas. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang Cak Agus ini ya, mungkin kita perlu kenal dulu sosok beliau itu bagaimana. Mungkin langsung saja ya, Cak Agus, silakan Cak. Ya, terima kasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Salim. Saya calon kepala desa Binakal nomor urut 3. Alamat saya Dusun Masjid, RT 4 RW 2. Sehari-hari sebelum saya mencalonkan diri sebagai pendamping lokal desa di Desa Binakal, Baratan, Gading Desari, dan Sumberwaru. Saya status sudah menikah, sudah mempunyai anak 2. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Ini pencalonan saya yang kedua. Kebetulan yang kemarin 2015 saya sudah ikut berikhtiar politik, cuman belum berhasil. Sekarang nyoba lagi. Yang sekarang semoga berhasil karena saya berikhtiar ini niatannya betul-betul ingin bagaimana saya bisa bermanfaat kepada masyarakat, karena setahu saya sesuai dengan sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bisa memberi manfaat kepada masyarakat. Ya. Mungkin itu sekilas biografi saya. Siap. Cak Agus, ini kan sebagai calon Kades Desa Binakal ini kan perlu perjuangan gitu ya, Cak Agus. Iya, betul. Nah, ini apa sih yang menjadi motivasi awal untuk mencalonkan diri sebagai Kades Binakal? Ada hal apa aja gitu? Iya. Motivasi saya itu pertama karena saya hidup di Binakal, tentunya saya sudah 12 tahun di Binakal. Saya tahu bahwa di Binakal ini ada beberapa potensi dan itu perlu kita angkat. Salah satunya kerajinan yang ada di Binakal. Binakal ini mempunyai suatu kerajinan yang tidak ada di desa yang lain. Seperti apa ya? Misalnya seperti pandai besi. Sekecamatan Binakal yang ada hanya di Desa Binakal. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Desa nomor 6, di mana desa itu diproyeksikan ke depan satu desa satu produk unggulan. Dan saya kira di Binakal ini produk unggulannya sudah luar biasa. Tinggal bagaimana kita mengemas dengan baik, terus bagaimana kita mensupport agar supaya hasil produknya itu lebih berkualitas dan pangsa pasarnya lebih luas. Mungkin itu. Jadi untuk motivasi awal memang di desa ini banyak potensi lah gitu ya. Jadi Cak Agus ini pengen mengangkat potensi itu gitu. Ya, gitu ya. Gitu. Terus salah satunya itu. Mungkin ada yang lain mungkin disampaikan. Yang nomor 2, sebetulnya ini bukan yang nomor 2, yang pertama. Si banyak nanti visi misinya begitu ya. Saya itu sebagai warga Desa Binakal yang baik tentunya ingin agar supaya Desa Binakal ini lebih maju. Kenapa? Karena Desa Binakal ini adalah ibu kotanya Kecamatan Binakal. Saya menginginkan dan berharap ke depan di Binakal ini menjadi tolak ukur daripada desa-desa yang lain dari 8 desa, khususnya di Kecamatan Binakal. Itu. Yang nomor 2, hari ini karena mungkin saya paling muda dari
4 paling calon. muda, paling ya, muda. saya yang paling muda. Maka saya ingin mengembangkan potensi-potensi pemuda agar supaya muda ini lebih mengarah kepada hal-hal yang positif. Misalnya dengan adanya pembekalan, dengan adanya pelatihan-pelatihan, sehingga mempunyai skill baik dari segi digital ataupun yang lainnya. Karena sekarang kan tidak lepas dari gadget seperti ini. Ketimbang ini hanya dijadikan sarana untuk main game dan lain-lain, bagaimana kita berpikir supaya ini bisa menghasilkan pendapatan. Nah, mengingat digital ini, karena sekarang sudah era 4.0. Iya. Nah, itu mungkin nanti ketika Cak Agus sendiri sudah terpilih misalkan gitu. Iya. Tentunya di desa itu perlu adanya di digital. Iya. Nah, bagaimana ketika Cak Agus nanti misalkan terpilih, untuk pelayanan desa itu apa bisa didigitalkan begitu? Saya berharap dan memang menginginkan seperti itu. Memang menginginkan seperti itu, sehingga saya nanti ketika saya rapat ke kabupaten, seumpamanya saya terpilih dan ikhtiar ini berhasil, maka saya sudah tidak pakai map lagi, cukup lihat di sini sudah lengkap. Ya, baik itu penduduk, rakyat yang masih di bawah garis kemiskinan, jumlah penduduknya berapa, terus potensi-potensi yang ada berapa. Dan ini sudah dimulai sebetulnya oleh Kementerian Desa. Tinggal bagaimana kita menyambut hal itu. Karena di Kementerian Desa ada programnya yang namanya SDGs, itu dimana nanti ke depan desa itu mempunyai data sendiri, tidak tergantung kepada instansi yang lain. Dan ini menjadi penyemangat saya juga, dan bahkan dimasukkan dalam visi misi saya bahwa pelayanan itu nanti untuk memberikan pelayanan yang prima, maka kita juga memakai pendekatan teknologi. Oh, itu salah satu visi misi. Tapi saya. jangan disebutkan dulu nanti. Ya, siap. Ini akan dipublis di akhir akhir video. Ya. Biar penonton ini penasaran. Ya, siap. Ini lagi saya lihat di map itu ya, Binakal ini selain potensi yang tadi sudah disebut sama Jagus, tanahnya ini sangat luas, tanah kas desa atau tanah bengkok gitu ya. Iya. Nah, ketika Cak Agus misalkan nih, dan semoga amin gitu ya, jadi amin. terpilih gitu. Ya. Nah, tanah bengkok ini gimana nasibnya itu? Apa dikelola sendiri sama kepala desa, apa rakyat yang mengelola gitu? Ya, dalam hal pemanfaatan lah gitu ya. Nah ya, dalam hal pemanfaatan tanah bengkok ini. Karena kita tahu sendiri Cak, tanah bengkoknya kan luas banget kan gitu. Iya. Setahu saya luas banget. Ada di CP gitu ya, gitu ya. Ya. Di belakang CP Banyak lah. Kira-kira puluhan hektar ya. Wah, puluhan. Ini juga sepertinya Ya, mengetahui karena ini pendamping. Tahu ya. Begini Mas, ya, terkait dengan tanah kas desa itu, tanah kas desa itu bukan untuk kepala desa, tapi di sana ada bagian-bagian sendiri. Saya menginginkan ketika saya nanti terpilih dan ditakdir oleh Allah, maka akan saya kembalikan sesuai dengan bagiannya itu, bagiannya kaur, bagiannya kasun, selebihnya yang menjadi hak saya, maka saya ingin agar supaya itu bermanfaat kepada yang lebih banyak. Nanti akan saya sebagian, tidak semuanya. Kalau semuanya itu gak cukup ya. Janji manis itu angin surga. Saya tidak mau seperti itu. Rakyat ini kan tidak Iya. bukti begitu kan.
Saya memang tidak pernah berjanji, tetapi saya akan buktikan bahwa apa yang menjadi ikhtiar saya dua kali ini betul-betul sesuai dengan keinginan masyarakat. Makanya saya tidak pernah berjanji. Iya, karena kalau berjanji, kalau nggak bisa lunasi bisa diutang. Iya, yaitu. Bisa jadi utang gitu ya. Iya, utang. Karena saya juga takut nanti, karena saya juga punya anak, punya istri, nanti sama-sama tidak tahu nasib anak saya. Iya. Kalau saya terlalu banyak janji, ketika saya tidak bisa menepati, maka nanti kasihan anak saya akan dicap oleh masyarakat kurang bagus. Iya, iya. Jadi kita ini benar-benar berhati-hati Agus ini berarti ya. Insya Allah. Ya memang kalau kita jadi seorang pemimpin kan kita harus merencanakan dari awal gitu ya. Iya. Dari awal kita harus gimana, dan kita kalau sudah jadi kita harus gimana. Gitu. Iya, iya. Iya. Oh, mungkin gitu ya, Cak? Iya. Nanti ada tanah khas desa kita kelola bersama masyarakat. Iya nanti. Saya menginginkan itu tanah itu dikelola bersama, jadi bermanfaat kepada masyarakat, khususnya ya masyarakat Binakal, sehingga ini kue pembangunan ini bukan hanya dirasakan saya dengan orang-orang saya, tim saya, tapi juga kue pembangunan ini dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya ya masyarakat yang memang kurang mampu, yang memang perlu adanya stimulus atau apa namanya ya, rangsangan dari program-program ini. Ya. Di desa Binakal ini menurut Agus ini taraf kemiskinannya seperti apa? Adakah gitu? Adakah warga yang termasuk dikatakan kategori miskin lah gitu? Masih ada. Mungkinkah itu bisa diprioritaskan untuk tanah itu ya, bisa diprioritaskan? Insya Allah, karena itu kan tanah itu kan PAD, pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa ini bisa digunakan untuk apapun yang tentunya yang bermanfaat kepada masyarakat begitu. Sehingga saya nanti ketika saya ditakdir oleh Allah, maka saya akan berupaya semampu saya untuk mengarahkan ke sana. Sehingga saya berharap 5 tahun ini ada progres yang jelas. Progres yang jelas 5 tahun ini. Benar sekali. Nah, kita sudah bisa dikatakan tertinggal gitu ya. Enggak, sekarang masih tertinggal gitu. Desainnya kan. Enggak, Mas, enggak. Ini soalnya tukang ceknya ini ya. Ya. Kalau statusnya gimana sih? Kalau di EDM itu indeks desa membangun itu datanya kementerian itu desa Binakal ini sudah maju. Maju secara administrasi. Cuman secara realitas masih kurang. Maka itu yang perlu menjadi perhatian kita bersama, agar ke depan bukan hanya secara kuantitas tapi juga kualitas, bagaimana masyarakat itu betul-betul maju. Dan saya berharap bukan hanya statusnya maju tapi mandiri. Nah, kemandirian ini bisa terjadi karena adanya kerjasama dari seluruh elemen masyarakat. Maka saya berharap kepada masyarakat, mari kalau saya yang terpilih dan ditakdir oleh Allah, kita bangun bersama, kita nikmati bersama, kita bangun bersama, kita berjaya bersama. Mungkin itu. Menarik. Nah, ini sangat menarik karena mungkin salah satu visi dan misinya Cak Agus ini ya, desa Binakal ini dari status sekarang maju kan. Apa bisa nanti itu ke apa yang lebih tinggi? Ke mandiri. Ke mandiri. Apa bisa itu? Dan apa saja itu yang mungkin jadi persyaratan mungkin itu? Insya Allah bisa.
Insya Allah bisa, karena kalau mengacu kepada indeks desa membangun itu, kita itu hanya kekurangan tidak ada pasarnya. Di sini sebetulnya ada pasarnya ini yang tidak dimanfaatkan. Saya berharap nanti, bukan saya berharap sih, saya kalau terpilih nanti ada keinginan bagaimana pasar itu dihidupkan kembali. Iya, soalnya ini pasar sudah sekitar 10 tahun itu ya, tidak terpakai. Iya. Nah, itu kan dibangun desa gitu. Eman gitu. Ya, uang yang disia-siakan emang. Apa nanti itu bisa dialihfungsikan atau gimana? Bisa, cuman tidak instan. Bisa. Di sana itu saya mempunyai gambaran di tanah itu nanti juga bukan hanya pasar, tapi juga ada sarana olahraga. Sarana olahraga ini untuk juga pemuda gitu. Iya, bagaimana pemuda ini include di dalamnya. Pemuda ini bisa mempunyai sarana sendiri, dikelola sendiri, sehingga juga menjadi pendapatan kepada pemuda. Saya menginginkan pemuda ini juga terlibat dalam pembangunan ini. Ya, tapi di pasar itu ada pandangan untuk sentra perekonomian desa. Insya Allah seperti itu. Benar sekali. Saya memang lihat itu udah lebih dari 10 tahun lebih lah. Iya. Terbengkalai. Jadi kalau bangunan seperti itu dibiarkan kan dihuni orang lain gitu, makhluk lain. Ya memang kita sebagai pemuda tentunya, karena saya masih muda, seumuran dengan jenengan semua. Kalau saya masih muda. Iya, masih muda. Banyak mimpi-mimpi yang harus kita capai. Cuman mimpi ini tidak bisa kita jalankan sendiri. Harus ada partner, harus ada teman. Terus pembangunan ini bisa berjalan ketika semua lini, semua komponen bersatu bersama-sama. Insya Allah apa yang menjadi niatan kita bersama akan tercapai. Tapi kalau ada salah satu komponen yang tidak artinya tidak berpikir bagaimana di sana itu bisa digunakan pada hal-hal yang positif, maka juga akan sulit. Maka saya berharap dengan adanya Pilkades sekarang ini, maka saya memang mengharapkan Pilkades tidak panas. Artinya Pilkades ini tetap dingin, sehingga nanti tidak ada gesekan yang terlalu signifikan yang membuat perpecahan. Ketika sudah pecah, maka untuk menjatuhkan sulit. Tapi kalau tidak panas, apa yang menjadi cita-cita kita bersama, baik calon nomor 1, nomor 2, tentunya saya nomor 3 dan nomor 4 bisa terlaksana kalau semua komponen itu dingin. Artinya sama-sama menginginkan kemajuan dan tidak ada gesekan, tidak tidak terkotak-kotak. Kalau sudah terkotak-kotak sulit. Nah, selain tadi perekonomian melewati sentral pasar yang akan dijadikan sentral di pasar yang terbengkalai tadi, ini masyarakat Binakal mungkin mayoritas petani. Nah, mayoritas petani. Nah, ini yang menarik. Karena saya lihat juga kasihan itu ya, warga-warga itu sekarang beli pupuk aja itu sangat sulit dan mahal gitu. Nah, mungkin Cak Agus sendiri nanti punya solusi yang terbaik untuk para petani gitu. Ya, kita begini Mas, seumpamanya saya terpilih, maka saya akan mengajak PPL Pertanian bagaimana masyarakat ini tidak tergantung kepada pupuk kimia. Tapi bagaimana masyarakat ini juga bisa membuat pupuk sendiri sehingga harganya lebih organik gitu ya, lebih murah, lebih ringan. Toh di sini ini kan semua banyak Mas,
hampir semuanya mempunyai sapi ya, ketimbang iya ternak sapi, ketimbang itu dibuang ke sungai, dibuang ke mendingan kan dibuat pupuk dan itu bisa distimulus nanti dengan anggaran dana desa, bisa karena di Permendes itu bisa. Berarti kotoran hewan gitu ya? Iya. Kasarannya ya, kotoran hewan itu bisa dibuat suatu hal yang lebih manfaat dalam pertanian gitu ya? Iya, insya Allah. Luar biasa, dan itu tentunya gak mudah sih ya, yang gitu ya. Karena memang mayoritas di Desa Binakal ini petani, ada peternak gitu aja. Tapi mengubah mindset mereka untuk kotoran di pupuk itu kan perlu istilahnya prosedur lah. Nah itu seperti apa ya? Apa nanti ketika Jagus itu terpilih dan menjalankan program seperti itu, mendatangkan ahli pertanian lah mungkin gitu. Nah itu kan menarik ya. Jadi pemuda juga bisa ikut serta lah. Terlibat. Ya betul. Saya nanti begini Mas, insya Allah kalau saya terpilih itu saya akan menggandeng kita awal-awal setelah pelantikan itu kita mapping bareng apa-apa yang perlu kita garap gitu. Nah, karena nanti itu akan tertuang dalam RPJM. Salah satunya adalah bagaimana kotoran itu bisa menjadi pupuk. Kenapa? Karena kita itu menjawab program dana desa ini menjawab dari keresahan warga atau menjawab dari permasalahan yang timbul atau keresahan warga. Maka ini sangat menarik. Nah, kalau sekarang yang menjadi permasalahan adalah pupuk agak sulit dan mahal, itu harus kita terjemahkan, harus kita jawab dengan cara membuat suatu program yang sekiranya itu bisa menjawab dari permasalahan itu, dan itu bisa diambilkan dari dana desa. Kalau memang dana desa tidak bisa Mas, nanti kita pakai PAD. Kalau memang tidak bisa dari tanah kas yang tadi gitu. Iya. Kalau memang tidak bisa. Tapi saya melihat itu bisa ya? Iya. Seperti katanya Jagus tadi, memanfaatkan potensi yang ada. Seperti itu kan ya. Jadi kan kotoran hewan ini kan ya dibuang dibuang aja. Tapi bisa menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis kan gitu. Selain tadi tanah kas desa dan juga pasar sentral Desa Binakal, ini juga sangat perlu memang bukan kayaknya tapi wajib ini. Ini apa itu Mas? Pesta masyarakat atau selamatan desa gitu. Karena harus selamat. Percuma desa ini maju tapi tidak selamat. Nah, gimana itu? Saya rasa dari dulu ini belum ada selamatan desa ini. Mungkin cuma selamatan biasa per orang di rumah-rumah, di lingkungan-lingkungan. Nah, namun untuk yang khusus untuk desa gitu, ini yang mencakup seluruh desa, seluruh masyarakat, ini kayaknya belum pernah ada ini. Itu gimana ini? Insya Allah Mas, begini, kalau terkait dengan selamatan desa, insya Allah kalau saya terpilih akan kita adakan. Kenapa? Karena selamatan desa ini bagaimana untuk keselamatan kita bersama satu. Yang nomor dua juga menjadi rasa terima kasih kita kepada yang babat Desa Binakal. Perlu, kalau tidak ada beliau yang membabat, tidak akan ada kita. Tidak mungkin kita menempati di sini. Pastinya masih hutan belantara kan begitu. Iya benar sekali. Berarti ada pesta masyarakat seperti selamatan gitu ya? Iya, selamatan desa. Perlu
perlu sangat Bukan kayaknya ini tapi memang wajib perlu memang wajib. Sebagai rasa syukur dan terima kasih kita kepada pendahulu kita. Jas merah begitu. Iya. Sekali merupakan sejarah. Iya, maksud nenek moyang itu sejarah kan. Betul. Jangan lupakan. Berhubung tadi sejarah gitu ya. Berarti kan perlu harus tahu nih sebagai calon kepala desa harus tahu sejarah awal terbentuknya suatu desa. Sebenarnya siapa sih misalnya siapa gitu kan misalnya Pujuk lah Pujuk tahu ya Insya Allah saya itu pernah silaturahmi kepada salah satu orang di Dusun Bande, itu namanya mertuanya Kiai Mas Saifi. Itu pernah menyampaikan ke saya kalau di Binakal ini ada pujuk namanya pujuk Sina, pujuk Sita, pujuk Ratong, pujuk Putih, pujuk Basri. Itu katanya orang-orang yang membabat Binakal. Ternyata tahu juga ya. Padahal ini orang luar ya. Orang desa asli. Iya. Cuman ini juga mengetahui lah. Iya. Sejarah desa Binakal. Biasa. Bahwasanya ya bagaimana nggak tahu ya, karena kan ini kan pendamping desa. Harus tanya semua desa. Nah, memang begini Mas, jadi terkait dengan itu kita itu kan sebagai warga Binakal, masyarakat Binakal, tentunya kita harus selalu bersambung. Artinya kita paling tidak setelah sholat kita menghaturkan Fatihah kepada beliau sebagai rasa syukur dan terima kasih kita sudah bisa menikmati hasil jerih payah beliau yang membabat desa Binakal. Makanya saya berinisiatif untuk mencari tahu. Ya. Karena saya di sini, jadi. Nah itu juga wali katanya. Karena nggak mungkin ya hutan belantara kan mestinya banyak jin. Tapi sama beliau itu dibabat ya jadi seperti inilah desa Binakal. Ya kalau wali dan tidaknya ya tidak tahu Mas. Karena yang tahu hebat itu, intinya hebat ya orang sama hebat. wali. Tapi yang jelas dia telah banyak berjasa kepada kita. Selain ini kan, selain itu kan tadi pesta masyarakat dalam hal selamatan gitu ya. Ya. Mungkin secara global masyarakat timur yang dusun Mande, dusun masjid, dusun kerajaan sama dusun Malar itu bisa berkumpul semua di satu tempat. Kita bikin suatu ruwetan desa gitu ya. Benar sekali. Nah selain itu ya ini kita pernah menjalani di video saya ini sebelumnya ada video tentang 17 Agustusan perayaan lah istilahnya. Ya. Nah itu kita udah di 2 tahun itu udah terlaksana pesta seperti itu ya, seperti IJS, lomba 17 anak-anak kecil gitu ya. Itu kan menarik gitu ya. Nah ini udah 2 tahun ini nggak ada ya. Mungkin karena corona ini. Ya, mungkin karena corona, mungkin ya pasti karena corona kita membatasi berkerumun di laut. Ya. Kegiatan masyarakat dibatasi. Apa mungkin nanti setelah corona ini ada semacam itu ya? Saya kira perlu Mas, karena bagaimana agar supaya masyarakat itu tahu ada desa Binakal, itu perlu ada momen, ada ada event yang sekiranya itu menjadi daya tarik kepada masyarakat, karena kita di sini mempunyai kerajinan yang luar biasa. Iya. Saya menginginkan itu ke depan kalau saya terpilih itu. Jadi ketika ada momen itu kita akan sondingkan sana, sehingga paling tidaklah pulang dari kegiatan itu ada souvenir gitu. Itu satu. Yang nomor 2, memang perlu itu kalau kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, biar masyarakat itu kan bisa katakanlah happy dan rasa cinta kepada negeri betul kuat. Ya betul. Sangat bernuansa
juga. Iya, memperingati hari 17 kemerdekaan. Iya, betul. Iya, benar sekali. Terus ini juga itu kan 17 Agustus gitu ya. Udah jadi tradisi juga, bukan tradisi yang hanya lokalan tapi sudah nasional. Iya. Ini juga aku pernah kemarin beberapa tahun yang lalu ada kompetisi downhill di mana di tengah bengkok itu lagi. Kembali yang ini tadi potensi gitu ya. Potensi desa salah satunya itu ya. Nah itu meriah banget loh. Dan hill. Sampai ada luar negerinya, orang luar. Kalau nggak salah. Iya. Dan ruginya gimana? Kita itu tidak mulai sendiri waktu itu. Orang lain udah itu yang make itu. Jadi emang. Iya. Itu suatu tanda mungkin ya. Iya. Ini juga momentum bagi kita sebetulnya. Ini juga bisa menjadi unggulan kita juga, karena downhill yang ada di Malar. Wisata ini khususnya di Malar itu ya katanya bagus itu Mas, katanya memang bagus, lebih bagus dari kabupaten lain, cuman tidak dikelola secara profesional. Kalau itu dikelola secara profesional, satu juga menjadi pemasukan. Nanti kan ketika ada momentum seperti itu ya, jadi masyarakat bisa jualan dan juga menaikkan taraf ekonomi masyarakat. Yang nomor dua nanti juga kalau itu dikelola secara profesional nanti Mas, jadi naiknya ke atas itu kita siapkan kendaraan khusus yang itu nanti akan menimbulkan pekerjaan kepada masyarakat. Bawa motornya sepedanya ke atas itu ojek begitu lah. Ya, iya bisa saja. Jadi itu kan ada tarifnya. Itu nanti bisa bisa ngambil dari pemuda-pemuda yang ada di Binakal yang tidak bekerja tentunya ya. Itu kita siapkan fasilitasnya. Nanti kalau naik atas katakanlah 2.000 mau satu kali naik. Kalau 10 sepeda saja kan sudah berapa? 20.000. Ya, itu kalau 10. Kalau naiknya sampai 5 kali 10 itu kan sudah luar biasa Mas. Ya, kalau cuman buat rokokan adik-adik itu kan biar tidak minta ke orang tua gitu. Ini lagi berbicara tentang kemajuan desa, ini tidak lepas dari yang namanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, sekarang di Binaka ini sudah ada BUMDes, dan yang menjadi usaha BUMDes sekarang itu adalah pengelolaan air bersih desa itu ya. Nah, jadi mungkin ada strategi lain nanti, misalkan Cak Agus terpilih jadi kepala desa, mungkin ada strategi lain bagaimana cara pengembangan dari usaha BUMDes ini. Mungkin ada gimana strateginya? Ya terima kasih. Terkait dengan BUMDes ini sesuai dengan amanah undang-undang. BUMDes ini adalah dipersiapkan untuk menjadi penyokong nanti ketika dana desa tidak ada. Maka betul-betul BUMDes ini sekarang digenjot. Terkait dengan air, sebetulnya air itu kan memang program dana desa yang dihibahkan kepada BUMDes, dan itu digagas pada tahun 2007. Saya berkomunikasi dengan Bapak Sekdes, waktu itu masih Pak Gewar, juga berkomunikasi dengan Pak Kades Samsul. Akhirnya baru terrealisasi 2019. Iya. Awalnya itu 2017, bukan 2007, tapi 2017 itu kita komunikasi dengan beliau-beliaunya itu, karena memang air menjadi sangat dibutuhkan di masyarakat.
pada waktu itu. Karena banyak yang mandi di sungai. Ya, dan kebetulan saya lihat kalau pas ngantarkan anak itu banyak yang namanya apa itu namanya selang selang warna-warni, bukan balon kuada 5 itu, tapi memang selang yang nyanglat ini. Karena menjadi sangat vital, maka saya berkomunikasi dan kebetulan bisa distimulus, arti bisa didanai oleh dana desa, sehingga di 2019 direalisasikan dengan cara dianggarkan di dana desa. Sebetulnya bagus, pengelolaan air ini sudah bagus. Tujuan awal saya dengan Pak Kades komunikasi itu adanya meteran ini bukan menjadi menjadi penghasilan, tapi bagaimana masyarakat itu bahasa Madurana ngimanin, sehingga mun ngimanin pas selain milo api. Artinya kalau tidak, soalnya dulu itu kan di door yang di depan enak, tapi yang di belakang kurang. Tapi kalau dengan adanya meteran ini kita gagas ke sana, malah eman, malah sehingga mun orang mun edor punya abin, makanya orang pas ngimanin mun pon ngimanin deki sebut dinilo. Nah, alhamdulillah terrealisasi dan berjalan. Sebetulnya sudah bagus itu terkait dengan pengelolaan air, cuman perlu ditingkatkan lagi tuh. Terkait dengan BUMDes itu seharusnya tidak hanya satu terpaku kepada satu usaha, tetapi harus banyak usaha. Artinya begini, nanti ketika hasil dari pengelolaan air selama 2019 sampai sekarang ini, hasilnya itu dikembangkan kepada usaha yang lain. Dikembangkan. Salah satu contoh begini, di Binakal kan ada pandai besi. Bagaimana BUMDes ini juga mensupport alat-alat yang dibutuhkan oleh pandai besi. Seumpamanya tukang pandai itu masih ngambil ke Bondowoso besinya seumpamanya, tapi kalau disiapkan oleh BUMDes, ditaruh di sinilah, katakanlah di kantor BUMDes. Nanti kalau ada pengrajin pandai besi mau beli, silahkan beli ke BUMDes, kan bisa. Harga mungkin bisa lebih ya, harga semuanya lebih mahal, selisih 500 rupiah atau 1000 rupiah per kilonya, kan tidak masalah, ketimbang warga itu masih ke Bondowoso. Satu, butuh transport. Yang nomor 2, butuh waktu. Biasanya satu hari dapat 20, dipotong ke Bondowoso bisa-bisa dapat 5. Nah, itu kan efisiensi waktu. Satu, juga mengurangi kos biaya perjalanan. Itu bisa itu. Yang nomor 2 juga bisa kepada usaha-usaha yang lain. Yang penting jangan sampai usaha yang sudah berjalan masyarakat. Karena tujuannya BUMDes itu bukan mengambil usaha yang sudah ada, tapi membuat usaha yang menciptakan usaha yang baru yang memang tidak menghalangi terhadap kegiatan atau usaha masyarakat. Ya misalnya seperti itu. Hari ini saya melihat itu tidak ada yang menyediakan besi itu, tidak ada. Saya lihat masih pengrajin pandai besi itu masih pergi keluar untuk mencari besi. Satu. Yang nomor 2 juga BUMDes bisa menampung hasil-hasil dari pandai besi itu. Seumpamanya ada salah satu pengrajin pandai besi itu tidak punya uang, dia ambil duluan semuanya, ambil besi berapa kilo, semuanya, tidak mau bayar uang, bisa bayar dengan produk. Tuh, terkait dengan BUMDes. Ini lagi kalau mengingat usaha UMKM pandai itu ya, sekarang di pandai besi itu saya lihat sendiri pengrajinnya itu sudah lumayan sepuh lah gitu. Ya. Dan penerusnya itu tidak ada. Ada, cuma jarang ya.
entah apa itu faktornya, atau mungkin pekerjaan produksi seperti itu tidak menarik buat kaum muda. Ya. Nah, mungkin salah satunya ruwetnya itu lagi, kerjanya itu kan mukul besi begitu kan, butuh tenaga yang ekstra. Nah, mungkin itu yang menjadi kelemahan pandai besi di desa Binekali. Iya. Nah, apa ada terobosan baru mungkin? Seharusnya ada. Sekarang itu kan serba teknologi ya, artinya hal-hal yang berat itu kita support dengan teknologi, dan itu bisa dianggarkan dari dana desa, namanya teknologi tepat guna. Itu bisa dianggarkan dari dana desa. Spesifik teknologinya itu apa? Ya, seumpamanya katakanlah untuk mukul itu ya. Iya. Kalau mukul itu kan mukul kan kudu butuh tenaga, pun sepo kan biasanya namanya mana? Kurang jamu. Kudu jamu iki. Mun sepo kan biasa langsung pepek tak pepek, tapi dengan alat bisa. Jadi satu kali cus pakai listrik bisa. Dan itu ada, bisa dicek di YouTube sekarang kan serba teknologi bisa beli. Saya rasa sangat penting itu. Iya. Tetapi saya melihat itu, jadi saya ingin nanti kalau memang ditakdir oleh Allah, jadi tidak semua diseragamkan. Maksud saya akan lihat sesuai dengan kebutuhannya. Selama ini biasa program itu kan diratakan, diseragamkan. Katakanlah mun puto blower kapi, seumpaman puto gerenda kapi. Padahal tak nggak gerua. Seko tu nagasa kadang se A butuh blower, kadang se B butuh gerenda. Tapi ke depan mungkin kula ketok paringin takdir sareng pangeran, maka sebelum menganggarkan itu kita lihat bersama-sama. Toreh napa sih titik kebutuhan. Karena mun tak sesuai kebutuhan biasanya tak manfaat. Saya bisa jual karena tak butuh. Jadi pada nggak gula sama mana. Beriin saya tak ketero gula, kita yang kubing gula. Tapi mun cet pon sekuto gula, jadi ketero maka yang ku bisa nikah. Kira keluar. Gula. Jadi apa namanya? Pandai besi ini kan jadi nama trendingnya Binakal. Ya, oke. Di dunia ikon desa Binakal. Sangat perlu ada renovasi artinya ke arah yang lebih modern. Ya, kita alat-alat sudah mulai berkembang dari seperti yang jagus tadi, ada pemukul yang udah pakai mesin gitu ya, terus ada pemotong yang pakai mesin. Nah itu kan sebetulnya sudah ada, dan tinggal kitanya aja, desanya aja mungkin, atau kelompok-kelompok masyarakat di UMKM Pandai Besi untuk menggunakannya gitu. Nah, itu kan ya. Dek bener nikah, gula mempunyai keinginan senikah. Jadi karena Pandai Besi nikah hal yang menarik di Binakal dan menjadi ikon, maka dan gula pinginnya adrenaline Pandai Besi itu. Jadi Pandai Besi itu bukan hanya sebagai UMKM, tapi juga ke depan menjadi destinasi wisata yang mungkin ini belum dipikirkan oleh orang. Kalau Pandai Besi ini dibuat sedemikian rupa, anggaplah agak seperti Bali itu, didandani tempatnya, terus orangnya juga dibuat seperti itu, ini akan menarik dan juga akan mempengaruhi wisatawan untuk masuk, dan juga menjadi penggerak ekonomi juga kalau seperti itu. Dan gula Ngabesakin sampai hari ini masih belum ada kayaknya wisata yang seperti itu. Wisata Pandai Besi. Ya, nanti namanya bukan wisata Pandai Besi lagi, tapi wisata empu. Ya. Empu gandring. Keris. Wisata empu. Karena tidak ada. Kalau yang sudah ada, katakanlah wisata kayak wisata pemandangan itu sudah biasa, pemandian sudah biasa, terus wisata-wisata yang
sifatnya renang itu sudah biasa. Tapi kalau ini kan tidak ada, maka hari ini harus bisa mencari yang tidak ada untuk menilai tawar, nilai jualnya itu beda. Kalau sudah ada orang di Situbondo ada, di Jember ada, tidak mungkin ke Bondowoso. Ngapain ke Binakal? Iya, kalau sudah ada di rumah. Tapi kalau wisata empu tidak ada di Jember. Bahkan di Kecamatan Binakal hanya satu-satunya di Binakal. Ini juga menjadi nilai jual kepada wisatawan. Saya kira itu. Terkait keagamaan gini ya. Jadi sebagai manusia kan kita tidak luput dari agama gitu ya. Karena kita itu makhluk yang diciptakan Maha Kuasa gitu ya. Jadi kita mensyukuri apa yang ada, yang diberi, yang gitu ya. Nah ini gimana sih kalau keagamaan menurut Agus yang akan digerakkan seperti apa dari sisi keagamaan? Apa? Misal ini kan ada hadroh di desa mereka, ada hadroh, tahu saya ada hadroh, ada pengajian, ada selawatan. Nggak ada agama lain di sini. Iya. Cuma itu repot gitu. Nah itu gimana dia? Ya, terkait dengan keagamaan itu sekarang di Permendes yang terbaru itu keagamaan itu bisa disupport seragam bisa sekarang yang terbaru satu. Yang nomor dua, maka selain itu saya menginginkan itu ada satu kegiatan yang sekiranya itu mengumpulkan semua dusun. Bukan kalau hari ini keagamaan memang sudah jalan. Di sini ada yasinan, ada hataman, ada sarwaan, dusun masjid, dusun pandai juga ada malam Kamis perempuan di Baan, ya di rumahnya Ustadz Abdul Aziz ada, di rumahnya Ustadz Sukiman ada, di dusun Manar juga begitu ada. Cuman yang tidak ada ini kegiatan yang merangkul semua. Maka saya menginginkan, dan ini mimpi saya ketika saya ini terpilih, saya menginginkan ada satu malam dalam satu bulan itu yang sekiranya menyatu jadi satu. Tetapi tempatnya ini di balai desa. Saya ingin menggabungkan, mengakulturasi antara kegiatan pemerintahan dengan keagamaan. Karena ini beriringan, tidak bisa pemerintahan ini sendiri, keagamaan sendiri. Ini dua-duanya harus jalan. Dan kalau kedua-duanya ini jalan, insya Allah desa itu akan tenang, akan damai, tidak ada perpecahan, tidak ada permusuhan, dan kesejahteraan insya Allah terjamin. Itu ada di Permendes itu. Kalau mensupport itu ya, membelikan seragam bisa. Bisa. Di Permendes yang terbaru itu bisa. Kayaknya Cak Agus ini hafal betul dengan ya, bukan Permendes. Bukan hafal betul, cuman kebetulan pendamping desa. Ya, pendamping lokal desa. Gus Menteri. Ya. Anak buahnya Gus Halim. Jadi harus hafal sama aturan. Karena begini Mas. Jadi kita dalam pemerintahan itu ketika kita mau jalan itu harus ada cantolan hukumnya. Iya, program itu tidak bisa berjalan ketika tidak ada cantolan hukumnya. Maka karena saya kebetulan kemarin itu ditakdir jadi pendamping desa, ada sedikit banyak tahulah terkait dengan Permendes, Permendagri, sehingga nanti kemungkinan visi misi saya itu saya sesuaikan dengan itu, sehingga mimpi saya 6 tahun ini insya Allah tidak keluar dari itu, dan kemungkinan bisa direalisasikan. Tapi kalau cuman hanya sebatas mimpi, tidak disandingkan dengan cantolan hukum yang ada di atasnya,
hanya sebatas mimpi. Benar. Iya. Hayalan doang gitu. Hayalan Jangan doang. bermimpi, Cak, tapi berimpian. Ya. Kan bermimpi itu tidur. Iya. Terkait ini, Cak. Jadi kan keagamaan tadi ya, Cak. Iya. Jadi keagamaan. Tadi Cagus juga tentang masyarakat tentang keselamatan desa. Iya. Nah itu kan bisa juga jadi merangkul semua dalam satu acara yang keagamaan, gitu. Itu kan bisa juga. Cak. Iya. Tapi itu Mas, kalau seperti itu 1 tahun 1 kali. Kalau selamatan desa. Itu kan kalau di kabupaten hari lahir kabupaten Harjabo kan begitu. Nah, ini bisa jadi Harjabi. Hari jadi binakal kan begitu. Bisa juga. Dan itu bisa diisi dengan lomba-lomba, terakhir itu baru selamatan begitu. Sehingga 1 kita selamatannya dapat, yang nomor 2 kita juga tahu potensi-potensi pemuda-pemudi dan anak-anak yang ada di desa. Ketika ada event-event tertentu, kita tinggal ambil, oh ini lomba adan, oh ini yang enak adan, lomba ngaji ini gitu. Makanya pemerintahan itu tidak terlepas dari keagamaan, dua-duanya harus seiringan. Iya, umaro dan ulama itu kan harus kan begitu katanya. Ada kemarin tuh ide, sebenarnya ada ide Dari siapa itu, Mas? dari masyarakat sempat minggu-minggu dengan pengrajin tali besi. Cuma sebatas mimpi dan omongan aja lah gitu ya. Iya. Siapa tahu ini bisa jadi terrealisasi benar-benaran. Jadi saya sampaikan di tali besi ini kan belum ada namanya selamatan tanding. Istilahnya kalau orang lawas itu ya Mas, kalau kita udah panen kan ada selamatan tanding gitu kan ada. Nah ini kan kemarin ngomong sama warga, gimana sih kalau di tali besi ini ada selamatan tanding besi, semacam nanti bikin arisan gitu katanya. Nah itu bisa nggak disupport? Artinya pemerintah itu nanti bisa mensupport memfasilitasi data sampah, bisa nggak itu Mas? Insya Allah bisa, asalkan serius. Jadi bukan hanya omongan yang hanya omongan, tapi betul-betul niatan dari hati. Insya Allah bisa. Apa yang tidak bisa kalau sekarang? Anggaran itu sebetulnya di desa itu ada 3 anggaran. Ada yang namanya dana desa, ada ADD, ada PAD. Yang PAD ini sifatnya umum, mau dibuat apa saja bisa. Yang DD ini ada infrastruktur, ada pemberdayaan, dan ada pembinaan. Yang ADD ini fokus di desa, di ruang lingkup operasional desa. Ini sudah tinggal menerjemahkan saja. Seumpamanya tidak masuk di sini, maka harus bisa dimasukkan di sini. Sebetulnya desa itu, kepala desa itu tinggal memasukkan, oh cantolannya ke sini, oh cantolannya ini. Kalau tidak bisa dari situ, bisa kita bermain atau mencari program di luar itu. Ada program kabupaten, provinsi, dan pusat ada. Bisa kita main CSR atau kita sondingkan dengan dewan, dengan jasmasnya dewan, bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Yang penting niatannya dari hati. Ya. Mungkin udah banyak yang kita bicarakan gitu ya, dari A sampai Z ini. Ya. Saya kira udah cukup ini, Cak. Ya. Terima kasih. Cagus ini mau istirahat atau ada kegiatan lain? Ya, terima kasih. Terus gimana nih kalau kita ini butuh masukan, dari podcast ini butuh masukan. Apa sih masukan buat kita di Cagus dengan adanya podcast calon kepala desa? Saya berharap nanti semua, pastinya ya semua calon kan memang dijadwal untuk berbuat nanti buat seperti ini ya.
saya menginginkan teman-teman tim ini objektif lah. Satu, yang nomor dua, nanti ini juga bisa dipublikasi sehingga ini menjadi pegangan masyarakat selama 6 tahun. Bukan hanya berbicara janji-janji manis atau angin-angin surga bahasanya kaum muda sekarang. Tapi ini juga menjadi pegangan ketika 6 tahun ini. Oh ini Pak, ini Mas, ini Cong, ini kecong, bentan bian sipil. Karena kalau tidak didokumentasikan hanya sebatas bicara, selesai, keluar dari ruangan selesai. Tapi kalau terdokumentasi dengan baik seperti ini, kalau saya pribadi sangat berterima kasih kepada teman-teman pemuda yang sudah mempunyai ide cemerlang membuat seperti ini, sehingga ini nanti menjadi pegangan, bisa dilihat 6 tahun sampai berapa tahun, bahkan sampai anak cucu kita bisa melihat. Mungkin itu. Terima kasih Jagus atas waktunya yang telah meluangkan bersama kita ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang seputar Desa Binakal. Ya. Mungkin ada hal statement terakhir yang disampaikan Jagus. Ya, terima kasih. Nyireng masyarakat Binakal, arang-sarang hadir tanggal 15 November nyoblos nomor telok Agus Salim, insyaallah toreh arang-sarang bangun Desa Binakal entoh kelaban santun, kelaban sae, benten kula ngarep cek sampai bedenah pilkades kadintoh beda perpecahan, beda permusuhan, karena pilkades kento pondeti rutinitas tiap 6 tahun. Tore bedena pilkades kadinto kita jadikan ajang untuk silaturahmi, mempererat persaudaraan. Mungkin nikah sebisa dan kulo sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.